Jangan sampai ada anggapan bahwa Islam anti olahraga. Kepada para tokoh-tokoh kita, mari kita akui ada ikhtilaf. Kita saling menerima sebuah perbedaan dengan tidak saling melaknat, tidak saling kafir mengkafirkan. Yang pertama tadi Islamisasi olahraga. Saya kira untuk membuka satu batas antara orang saleh yang berolahraga dengan olahragawan yang tidak mengenal kesalehan. Nah, artinya jangan sampai ada anggapan bahwa Islam anti olahraga. Ya. Yang saleh silakan berolahraga. Bahkan ada satu riwayat, Aisyah bercerita, saya sering lari balapan bersama Nabi. Itu dalam satu riwayat. Saya sering lari bersama Nabi. Kadang-kadang beliau yang menang, kadang-kadang saya. Artinya Nabi sangat memberi perhatian kepada persoalan menjaga kesehatan dan kekuatan fisik. Ya. Nah, tinggal kemudian apa pengertian Islamisasi di situ? Antara lain, jangan sampai olahraga kemudian menyebabkan kita mengabaikan kewajiban kepada Allah. Begitu kita mengutamakan, ya taruhlah ampure, saya sering kalau ketemukan anak-anak kita sudah pegang bola, padahal waktu asar sudah tiba, saya sering katakan sembahyang dulu baru lalu membar. Mari salat dulu, ya, dan salat sebentar kemudian lanjutkan olahraga. Nah, sering saya jumpai anak-anak pulang olahraga sudah jam 5:30. Sudah jam 5:30. Maaf, memang asar masih ada. Di sini pemahaman fikih ya. Ya, asar masih ada saat itu, tetapi maaf, asar yang sudah sangat akhir dalam pembahasan fikih ya, itu sudah termasuk waktu ikhtiar ya. Kalau sudah bayang benda 2 kali lipat dari panjang benda. Waktu asar itu adalah begitu liwat sedikit saja bayangan dari panjang benda sudah ada waktu asar. Tapi sudah termasuk akhir itu kalau sudah panjang benda 2 kali lipat dari benda itu. Bambu 1 meter, ternyata bayangannya sudah 2 meter. Sampai rinci di situ, itu ba'da zilliz zawal katanya di situ. Setelah diambil sedikit dari besarnya bambu itu, majukan sedikit baru. Nah, kalau liwat sudah ada waktu asar. Tapi kalau sudah 2 kali lipat itu sudah akhir. Sudah akhir. Sudah ya? Maghrib. Nah, begitu sudah sekian kali lipat itu sudah waktu jawaz. Memang dalam hadis ada man adraka rak'atan minal asri faqad adraka. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari waktu asar, berarti dia sudah sempurna waktu asarnya. Tetapi kita harus ingat, itu yang punya uzur syar'i. Uzur syar'i. Nah, inilah maksud saya Islamisasi olahraga. Jadi para anak-anak kita yang berolahraga, paham dulu tentang bagaimana melaksanakan kewajiban keagamaan. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ya tentu kembali kepada olahraga saat ini. Jangan ikhtilat. Sebaiknya yang putri berolahraga bersama putri, yang laki bersama lelaki. Jangan sampai kemudian seperti apa yang sudah mulai berkembang, ya, pertandingan antara laki dan perempuan. Nah, ini persoalannya apa? Mau tidak mau ada ikhtilat, ada campur aduk yang saling bersinggungan antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, ini bagian daripada Islamisasi yang saya maksudkan. Jadi terakhir tentang ini, bagaimana para remaja kita yang berolahraga begitu menganggap olahraga penting, bagaimana kita dorong kesehatan jasmania harus disejalankan dengan kesehatan ruhiyah. Ini saya kira yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, persepsi masyarakat misalnya, Ustadz yang tidak pakai peci, padahal memang konteks dakwahnya kepada anak-anak. Jadi maaf, selama ini
begitu kita bicara dakwah, pengertiannya adalah ceramah di masjid. Kan ini persepsi ini harus kita rubah sedikit. Ya, kalau taklim bisa di kelas, bisa di majelis taklim. Tetapi dakwah dalam pengertian yang luas, di mana saja kita berada. Di mana saja kita berada. Jadi dakwah itu kemudian salah satu metodenya itu taklim. Yang kedua dalam bentuk ceramah, ya, kajian-kajian, tausiah. Tetapi dakwah juga kita bergaul bersama anak remaja yang bisa kita arahkan. Ya. Nah, disitulah dakwah dalam pengertian taghyir. Jadi seorang yang, maaf, saya sangat mendambakan itu, Ustadz, ya, ustadz-ustadz kita yang muda-muda, yang masih cocok bersama remaja, masih cocok bersama para pemuda, ya, untuk bersama mereka bergaul. Nah, pada saat-saat pergaulan itu bisa arahkan bagaimana ada batas pergaulan antara laki dan perempuan. Maaf kalau tidak tahu, kadang-kadang, maaf ya, ini yang terjadi karena ketidaktahuan batasan pergaulan, akhirnya saling rogok laki perempuan. Saling kepak, saling macam antara laki perempuan. Karena ketidaktahuan. Nah, ini perlu dijelaskan pada saat-saat seperti itu. Nah, sehingga kalau toh juga dai kita yang muda, ya, menyesuaikan diri dalam pola berpakaian, asal tentu menutup aurat. Jangan kemudian dai kita pakai celana di atas lutut sampai setengah paha. Ya, tentu itu wajar dikritik gitu. Ya, tapi kalau sekedar dia tidak pakai peci, orang dia bergaul. Pada saat dai kita yang tadi juga punya objek dakwah masyarakat awam, masyarakat, disitulah dia pakai peci kembali. Saya kira variasi pendekatan ini yang coba kita dorong, ya, variasi pendekatan. Ya, kalau maaf, kalau dai-dai yang sudah sekelas setua saya umpamanya kan nggak cocok. Gimana mau berada di tengah-tengah anak-anak yang main kebut-kebutan? Bagaimana saya harus berada di tengah-tengah anak-anak yang sedang bermain poli, berolahraga? Lah kan itu. Nah, sehingga membutuhkan saya memanggil teman-teman muda yang berpengetahuan, silahkan. Khairukum, ya, adai ilal khair. Sebaik-baik Anda adalah orang yang mampu mengajak orang lain kepada kebaikan. Sebaik-baik orang adalah muallimun nas al khair, yang mengajar orang untuk kepada kebajikan. Nah, saya kira anak-anak muda kita sangat-sangat banyak yang berpotensi sebagai dai, para ustadz-ustadz muda kita. Dan bisa dikatakan kita bisa mengapresiasi eksistensi para dai sekarang yang banyak di televisi, Tuan Guru. Misalnya yang ada di komunitas sepeda, ada di komunitas motor. Mereka berdakwah, punya kemampuan dalam berdakwah, dan mereka mencerminkan dirinya dalam komunitas itu. Bisa dikatakan kita apresiasi. Apresiasi. Ya, selama satu, itu pada hal yang baik. Ya, pemain bola yang sangat terkenal di Mesir, lupa saya namanya. Pemain bola yang sangat terkenal di Mesir. Muhammad Salah. Siapa? Kan? Muhammad Salah. Beliau apa? Cocok. Jadi masih cocok karena masih muda. Kalau tidak salah pernah di Chelsea juga. Beliau itu Masya Allah, ya, suatu saat baca Quran, begitu berhasil memasukkan bola, tidak sedikit kemudian beliau bersujud syukur. Jadi justru saat ini menjadi idola remaja Mesir. Ya, dia saleh, dan yang saya pernah baca itu rutin baca Quran. Padahal dia pemain bola. Nah, model-model seperti ini, dan saya kira kita perbanyak contoh-contoh yang real seperti itu kepada remaja kita. Ya, taruhlah pemain-pemain bola kita bagaimana yang sudah agak senior, bagaimana mereka ngaji, kemudian mereka dakwah itu kan tidak harus berilmu banyak. Masalahnya tergantung kepada medan yang dihadapi. Ya, kalau berdakwah di kalangan orang yang tinggi ilmunya, ya tentu harus tinggi juga ilmu kita. Kan gitu. Kalau untuk remaja yang bermain bola, ya sesuai dengan tingkat. Untuk anak-anak aliyah kita yang sudah selesai S1 di Fakultas Dakwah, cobalah ada yang bisa mengkhususkan diri dakwah di kalangan remaja itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi sahabat-sahabat LMI, kita menyimak pandangan-pandangan Tuan Guru Muharrar sangat inklusif, ya, sangat terbuka, Masya Allah.
Dan ini menjadi semacam semangat juga buat kita di dalam berdakwah dengan segala kondisi dan tantangan hari ini Tuan Guru. Ya, di tengah-tengah maraknya dunia dakwah ini adalah cepat sekali sebagian masyarakat kita tersinggung disebabkan oleh adanya hal-hal yang berbeda di antara mereka. Misalnya sudah agamanya sama tetapi karena pendapatnya berbeda juga jadi masalah. Kemudian sudah pendapatnya misalnya sama tapi karena berbeda pilihan, misalnya berbeda pilihan politik dan sebagainya jadi masalah juga. Nah, di tengah tantangan-tantangan yang kompleks seperti ini Tuan Guru, bagaimana umat ini memposisikan dirinya? Pertama yang harus kita sadari, persoalan ikhtilaf ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita secara umum. Ikhtilaf itu sesuatu hal yang waqi'i, yang terjadi sejak zaman sahabat terdahulu. Kalau di zaman baginda Nabi terjadi juga ikhtilaf. Ya, contoh, pada satu saat sahabat yang diberikan oleh Allah, ya, dengan hanya membacakan surat Al-Fatihah, orang yang sakit itu menjadi sembuh. Dengan membaca surat Al-Fatihah, Allah kemudian sembuhkan yang sakit. Kemudian sahabat ini silakan ambil kambing. Kambing jadi kalau istilah kita andang-andangnya. Wasilahnya. Diambil kambing, di tengah perjalanan disembelih. Ada sahabat yang kemudian menikmatinya kambing tadi. Tapi ada sahabat yang bertahan. Ini termasuk menjual ayat ini. Sebab pakai surat Al-Fatihah kemudian dapat kambing. Tidak mau makan. Terjadi ikhtilaf antar para sahabat. Ada yang mengatakan boleh sehingga makan dengan lahap. Ada yang mengatakan sekalipun lapar tetap tidak mau. Dia menyentuh tidak mau. Sebab apa? Ini termasuk menjual ayat surat Al-Fatihah. Karena baginda Nabi masih hidup, cepat selesai persoalan. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditanyalah kemudian, apa yang kamu bacakan? Ya, ternyata surat Al-Fatihah Rasulullah. Disitulah kemudian Rasulullah mengatakan surat Al-Fatihah itu memang suratul ruqyah. Suratul ruqyah. Sama dengan peristiwa di zaman beliau pada saat kafilah perang pulang menjumpai ikan besar yang tidak bisa, yang berada di tepi pantai, yang kepangkaran di tepi pantai, yang tidak bisa ke tengah laut. Akhirnya itu dinikmati oleh para sahabat. Sama, ada yang membolehkan. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, ada sisanya di situ, kalau ada ya bawakan. Nah, itu sebenarnya sebagai isyarat dari Nabi bahwa itu jawaban untuk tidak berada terjebak dalam ikhtilaf. Ya, bahwa makan dari hasil seperti tadi itu tidak apa-apa. Sehingga maaf, saya selalu katakan wajar kalau belian nganak mendapatkan balas jasa dari yang dilayani, yang diayomi atau yang dibantu. Ya, bahkan terlalu sedikit itu, hanya beberapa kubuk beras, beberapa kilo. Ya. Nah, ini artinya boleh. Nah, sebagai gambaran bahwa di zaman Nabi terjadi ikhtilaf. Di zaman sahabat itu cenderung ikhtilaf itu kemudian tetap berada pada masing-masing. Satu contoh, dalam menafsirkan ayat hadis, innal mayyita yu'adzabul mayyitu bibukai ahli. Nah, ini afwan. Jadi ada hadis di mana Nabi katakan yu'adzabul mayyitu bibukai ahli. Orang yang sudah meninggal bisa disiksa karena keluarganya yang terus menangis. Ya, itu Aisyah tidak mau terima hadis itu. Sementara Abdullah bin Abbas sangat menerima. Satu. Yang kedua, sebagai contoh di zaman sahabat, Aisyah menafikan adanya Rasulullah bahwa orang mukmin nanti akan melihat Allah di akhirat. Tapi Abdullah bin Abbas menetapkan itu sebagai sesuatu yang pasti. Jadi antara sahabat saja atau banyak lagi contoh-contoh yang lain terjadi perbedaan pandangan. Tetapi apa yang terjadi? Tasamu.
Aisyah tetap dihargai sebagai salah satu ummul mukminin yang sangat alim, sangat cerdas. Abdullah bin Abbas tetap diakui oleh Aisyah sebagai seorang sahabat yang muda tetapi sangat cerdas, sangat alim. Tasamuh terjadi. Masyarakat juga tinggal melihat mau ikut yang mana. Tidak pernah saling celah. Maaf, ini saya contohkan, ini satu contoh yang patut jadi renungan. Satu saat seorang sahabat melakukan sumpah ilah. Sumpah tidak menggauli istri, dia pakai kata hinan. Hinan dia bilang. Ya, sumpah ilah. Akhirnya dia bingung. Pergi ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya sudah melakukan sumpah ilah, tapi hin yang saya pakai. Apa kata Abu Bakar? Oh, berarti kamu tidak boleh bersama istri selama hidup kamu. Soalnya berat sekali. Apa artinya berumah tangga suami istri tidak boleh apa-apa sampai selama hayat di kandung badan bahasa kita. Akhirnya pergi ke Umar. Apa kata Umar? Oh, itu 40 tahun itu maksudnya. 40 tahun, hinan itu 40 tahun. Nah, apa kata sahabat? Ada optimis. Usia kali 40 tahun masih bisa bertemu istri. Pergilah ke Utsman. Utsman bin Affan mengatakan seminggu. Ini ulama kawaid, ya, nahwu di dalam membahas kata hin. Itu dijadikan contoh, ya. Akhirnya Utsman katakan seminggu itu. Masya Allah, ini variasi. Dari seumur hidup 40 tahun, seminggu. Kemudian seminggu. Akhirnya pergi ke Ali. Ali katakan enggak, itu sepagi sampai sore. Jadi begitu sore sudah tidak ada persoalan lagi. Masya Allah. Tapi sahabat ini tetap saja bingung. Pergilah kepada Rasulullah. Waktu itu ya Rasulullah, saya jadi persoalan ini masalah saya. Saya bertanya kepada 4 sahabat Rasulullah yang punya jawaban berbeda-berbeda. Ini Abu Bakar begini, Umar. Diuraikan kayak tadi. Dipanggil semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata keempat sahabat besar ini punya dalil semuanya. Abu Bakar mengeluarkan ayat Quran. Saya kira soal waktu tidak bisa saya sampaikan. Ya, Umar juga mengeluarkan dalil. Utsman dalil. Ali dalil. Akhirnya apa kata Rasulullah berkomentar di akhirnya? In ashabikan nujum. Fa ayyuhum tadaitum ihtadaitum. Sahabat saya bagikan bintang yang ada di langit. Siapa saja yang kamu ikuti, kamu dapat petunjuk. Ini artinya secara realita gambaran kehidupan para sahabat yang tidak lepas tadi persoalan ikhtilaf. Tetapi tidak pernah bermusuhan antara Abu Bakar dan Umar. Antara Umar dan Utsman tidak ada permusuhan. Pengikut-pengikut beliau juga seperti itu. Yang mau berpegang kepada Abu Bakar, tidak ada permusuhan. Nah, ini saya kira persoalan dakwah kita saat ini, persoalan keumatan. Maaf, saya sekalipun Ustaz belum sampai ke sana tadi, tapi saya contohkan. Saat ini kita sedang digambarkan dengan perdebatan para ulama kita. Ya, di YouTube. Saya kebetulan ikuti betul. Di YouTube, saya sebut saja karena sudah setiap orang yang mengikuti YouTube pasti lihat kok. Ya, antara dai-dai kita ulama-ulama dari kalangan Salafi, Yazid, Jawaz, Dr. Khalid Basalamah, kemudian beberapa orang itu kemudian tampil dari Aswajan, ya, Kiai Muhammad Idris Ramli, tampil kemudian Kiai Abdul Samad. Nah, apa yang saya lihat, ya, ini justru tercermin saling serang. Yang saling serang, yang saya khawatirkan apa? Yuk masyarakat di bawah ini bingung, menjadi kebingungan, sehingga maaf Pak ya, kalau saya angkat ini sebagai sebuah pembicaraan saat ini, itu bertumpu kepada ada ndak ikhtilaf fil aqidah. Teman-teman dari kalangan Salafi, para ulama kita dari Salafi berkecenderungan la ikhtilafa fil aqidah, sehingga dalam mengulas satab tariku ummati ala 73 firqah wa wahidatun fil jannah, ya, sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah. Nah, dalam wahidatun fil jannah ini muncul mana dia yang termasuk firqatun najiyah, kan? Nah,
akhirnya apa yang terjadi? Yang tidak berakidah dengan akidah ini lebih-lebih pada takwil, persoalan takwil. Ini yang gawat sekali. Yang saya lihat masyarakat ya tidak usahlah kita ikut pecah belah, ya. Dan sebenarnya kalau saya boleh menghimbau, beliau-beliau itu jangan sampai takfir, ya. Kita harus sama-sama melihat ada ikhtilaf dalam persoalan akidah, ya, baik itu dalam takwil, dalam menakwilkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, yadullah fawqa aydihim. Ini kan takwil oleh sebagian kalangan Asy'ari, ya, bahkan para ulama sahabat juga ada yang mentakwil. Sebagian dari terutama teman-teman dari kalangan Salafi itu tidak boleh ada takwil. Ya, yang kemudian saling menyalahkan. Nah, saya bertumbuh di situ, Ustaz. Jadi harus kita lihat saat ini ada ikhtilaf dalam persoalan akidah. Nah, kalau kita tidak akui berarti saya saja yang paling benar, kan gitu jadinya. Ya, satu bagian saja yang paling benar yang berpegang dengan tidak boleh takwil. Yang mentakwil, maaf sampai kadang-kadang takfir. Ada kitab Adabul Ikhtilaf, ya, yang di sini cukup banyaklah informasi yang disampaikan. Bagaimana ikhtilaf yang terjadi terdahulu beberapa dasar wasar yang lalu, beberapa masa yang lalu, itu sampai kepada tingkat takfir. Kalau tingkat tabdik mungkin tidak takfir, saling kafir mengkafirkan. Nah, ini yang na'udzubillah. Nah, oleh sebab itu himbauan saya kepada para tokoh-tokoh kita, mari kita akui ada ikhtilaf. Ada ikhtilaf. Kita di sini 90% Indonesia ini orang Asy'ari. Ya jangan ditakfir atau jangan terlalu dipojokkan. Ya, begitu juga yang kebetulan mau mentakwil, tidak mau mentakwil, silahkan. Kita saling menerima sebuah perbedaan dengan tidak saling melaknat, tidak saling kafir mengkafirkan. Saya kira itu, Ustaz. Sehingga masyarakat kita lama-kelamaan dewasa. Maaf, saat ini masyarakat kita sudah mulai saling menerima. Kalau dulu, Ustaz, ya, kalau dulu di Kediri saja, ya, itu tidak kunut saja. Wah, ini lain ini. Ya, sekarang apa yang terjadi? Ya kalau toh juga ada imam kita yang tidak kunut, tidak sujud sahwi, itu tidak dijadikan sebagai sebuah persoalan besar. Ya, sekalipun dia ketahui bahwa dia sudah subhanallah. Kalau dulu sampai posisi sujud sahwi pun seakan-akan wajib. Padahal di dalam fikih hukum sujud sahwi itu kan sunnah. Artinya kalau orang lupa kunut, lupa tasyahud awal, tahu-tahu lupa juga sujud sahwi, sah salatuh. Sah salatnya. Ini sekarang kan kadang-kadang di masyarakat kita tidak. Nah, coba kunut ndek, sujud sahwi ndek. Nah, ini batal salat. Nah, wah ini Muhammadiyah ini atau ini Wahabi. Nah, kita ingin lihat masyarakat kita dewasa. Sebab apa? Sekarang setertutup-tutup desa. Kita tidak bisa menutup diri dari pengaruh dari luar. Baik karena ada orang luar yang masuk, ataupun karena banyaknya mass media. Buku, mass media televisi, YouTube. Ini justru membawa pengaruh bahwa akan terjadi perkembangan pemikiran-pemikiran yang berbeda dalam masyarakat. Sehingga saya tetap mendorong bagaimana masyarakat dewasa dalam melihat perbedaan itu. Yang bermadzhab Syafi'i mari kuat berpegang dengan fikih Syafi'i, dengan tidak harus sepelekan atau mencela dan lain sebagainya. Begitu juga yang Salafi, yang Wahabi, ya, jangan kemudian mentakfir, jangan kemudian menganggap akidah Asy'ari itu sebagai akidah pinggiran yang sangat rawan dengan syirikan dan kekafiran. Nah, ini yang saya kira perlu dari kalangan atas, dari kalangan para dai kita. Saya kira itu, Ustaz. Alhamdulillah, jadi sahabat-sahabat LMI tidak terasa dan sebenarnya waktu kita sangat kurang kalau kita berbicara dengan Teguh Muharrar karena wawasan beliau sangat luas. Tapi memang podcast ini harus kita akhiri dan Guru karena lagi-lagi terbatas dengan waktu. Insya Allah kita akan banyak menggali pengetahuan lagi bersama Tuan Guru Muharrar dan bagaimana sepak terjang beliau di dunia dakwah. Ada 3 hal yang penting kita catat pada kesempatan kali ini adalah yang pertama bahwa sebenarnya semua kita ini adalah dai, paling tidak pada komunitas kita masing-masing. Tentu sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Ya, kalau kita berdakwah
dengan kapasitas keilmuan yang barangkali masih sedikit, tentu kita dakwahkan orang-orang yang masih berada di bawah kita. Begitu juga seterusnya. Yang kedua, bahwa hari ini kita melihat perkembangan dakwah yang cukup pesat ya, tapi memiliki juga tantangan bahwa masyarakat kita ini masih banyak yang rentan untuk terjadinya pertentangan atau perbedaan yang itu barangkali tidak produktif untuk kemajuan ke depan. Nah, paling tidak mari kita ikut menjadi bagian dari upaya-upaya mencairkan komunikasi antar yang berbeda tersebut. Dan yang terakhir adalah mari sama-sama kita dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Mahar tadi adalah sebagai tokoh agama, sebagai orang yang berada di depan umat, untuk terus memberikan edukasi tentang kemungkinan adanya perbedaan di tengah masyarakat, untuk sama-sama kita berjalan. Intinya adalah sampai kepada nilai-nilai kebaikan tersebut, dan tentu pada ujungnya adalah memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat sekalian di mana saya berada, demikian podcast kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang kita terima, dan kita bertemu di tayangan-tayangan berikutnya bersama LMI Channel. Sekali lagi tampiasi dan guru atas karuhan pelunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.